Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat, dan kuadrat-kuadrat. Sebelum kita mulai, silahkan dipersiapkan alat-alat tulisnya seperti penggaris, pulpen, pensil, penghapus, dan yang lainnya. Pada kali ini kita mengambil sepasang kompetensi dasar yaitu 3.4.1 menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dan 4.4.1 menyajikan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ke dalam bentuk grafik. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan kita dapat menentukan grafik pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu fungsi, kemudian kita dapat menentukan fungsi pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu grafik, kemudian kita dapat menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian kita dapat menggambarkan grafik fungsi pertidaksamaan linear dua variabel, dan yang terakhir adalah dapat menggambar grafik daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena materi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, misalnya dalam permasalahan jual beli, bisnis, takaran, dan lain-lain, utamanya dalam menentukan nilai minimum maupun maksimum. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu seorang atlet diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, atlet itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga tiap-tiap satu tablet Rp1.500 dan Rp2.000. Berapakah atlet itu harus menyiapkan uang untuk membeli kebutuhan tablet itu? Nah, contoh ini merupakan salah satu bentuk nyata penerapan materi ini. Namun, untuk pembelajaran pada hari ini, kita belum bisa menyelesaikan atau menjawab pertanyaan ini, karena pada pertemuan kali ini baru langkah awal untuk menuju menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel waktu di SMP. Nah, masih ingatkah kalian? Ya, sistem persamaan linear dua variabel yaitu kesatuan dari beberapa persamaan dengan dua variabel dan masing-masing berderajat 1. Bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian bagaimana cara menemukan solusinya? Ya benar. Cara menemukan solusinya yaitu dengan metode grafik ataupun dengan cara aljabar seperti substitusi, eliminasi, maupun cara campuran yaitu substitusi dan juga eliminasi. Seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, kita tidak bisa memecahkan masalah ini secara langsung atau pada hari ini, maka dari itu kita perlu mempelajari materinya terlebih dahulu. Nah, ini pokok bahasan kita pada hari ini. Ada 5 poin. Untuk poin 1, 2, 3, 4 ini sudah pernah dipelajari di SMP. Namun, karena poin 1, 2, 3, 4 ini merupakan materi prasyarat dan ini akan sangat membantu kalian dalam mempelajari materi ini, maka ini harus kita ulang lagi. Baiklah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi linear AX plus BY sama dengan C. Untuk menggambar grafik fungsi linear AX plus BY sama dengan C, cuma diperlukan 2 langkah saja. Yang pertama, ambil 2 titik sembarang yang memenuhi persamaan garis, jadi 2 titik yang sembarang. Kemudian hubungkan 2 titik sembarang tersebut. Contohnya, gambarlah fungsi 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, caranya kita ambil misalkan titik sembarang itu
X-nya 0, maka akan ketemu Y-nya sama dengan 2. Bagaimana caranya? Kita substitusikan X-nya 0 ke persamaan ini. Jadi 2 dikali 0 kan 0 ditambah 3Y sama dengan 6, maka 3Y sama dengan 6. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka Y sama dengan 2. Nah, kemudian kita ambil Y sama dengan 0, maka X-nya ketemu 3. Kita peroleh titiknya yaitu A sama dengan A itu 0,2 dan B 3,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini, maka diperoleh seperti ini. Nah, inilah grafik fungsi 2x plus 3y sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan. Materi yang kedua yang perlu kalian pahami yaitu mengenai langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat. Nah, di sini ada fungsi kuadrat x sama dengan ay kuadrat plus by plus c, dan juga y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu x, yang artinya y-nya harus 0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu y, yang artinya x-nya harus 0. Dan kemudian kita menentukan titik puncaknya dengan rumus x, y. X sama dengan min b per 2a, dan y sama dengan fungsi dengan min b per 2a. Kemudian menentukan beberapa titik bantu, yaitu dengan mengambil sembarang y, kemudian disubstitusikan ke fungsi, sehingga didapat x. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut. Untuk langkah yang ini sama saja, cuman berbeda pada langkah keempat, yaitu kita harus mengambil sembarang x dulu, baru kemudian disubstitusikan ke fungsi untuk mendapatkan nilai y-nya. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat plus 2x dikurangi 8. Penyelesaiannya yaitu kita ambil titik potong terhadap sumbu y, yang artinya x-nya harus 0, maka kita ketemu y-nya sama dengan min 8. Kemudian kita ambil titik potong terhadap sumbu x, yang artinya y sama dengan 0, maka kita peroleh x kuadrat plus 2x min 8, kemudian kita faktorkan, kita peroleh x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Kemudian kita tentukan titik puncaknya dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Di sini b-nya adalah koefisien dari x yaitu 2, dan a-nya adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 1, maka diperoleh x sama dengan min 1. Kemudian y adalah fungsi dengan x-nya diganti min 1, maka kita substitusikan ke sini min 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali min 1, jadinya min 2 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 9. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 9. Nah, di sini kita tuliskan dalam tabel titik-titiknya yaitu min 4,0, min 1, min 9, 0, min 8, dan 2,0. Sehingga kita peroleh gambar seperti ini. Ini titik-titiknya, kemudian kita hubungkan. Kemudian menentukan fungsi dari sebuah grafik. Jadi di sini terdapat sebuah grafik, kemudian kita disuruh menentukan fungsinya. Oke. Nah, di sini ada beberapa rumus yang dulu sudah pernah dipelajari, nanti bisa dibaca lagi dan juga dipahami. Oke, dari gambar grafik ini kita peroleh bahwa di sini ada titik negatif 1,0 dan di sini ada titik 3,0 dan juga di sini ada titik 0,3. Nah, penyelesaiannya. Fungsi kuadrat pada gambar memotong di sumbu x di negatif 1,0 dan 3,0. Maka fungsi kuadrat dapat dituliskan. Oke, di sini ada gambar parabola memotong sumbu x di titik x 1,0 ini ya, berarti ya min 1,0 dan 3,0, berarti kita pakai rumus yang ini nanti. Maka bisa dituliskan y sama dengan a kali x min x satunya itu, oh iya maaf, yang di sini ada kesalahan ya, seharusnya x min 1 dikali x min 3.
Kemudian fungsi kuadrat tersebut juga melalui titik 0,3. Maka kita peroleh y-nya itu 3 dan x-nya 0 ya. Jadi 3 sama dengan A dikali 0 plus 1 dikali 0 dikurangi 3. Jadi kita peroleh A sama dengan negatif 1. Nah, di sini jadi fungsi kuadrat tersebut adalah ini. Kita pakai rumus yang ini tadi. Nah, yang ini kita masukkan Y sama dengan A-nya negatif 1 dikali X dikurangi X yang pertama itu negatif 1 jadi plus 1 dikali X dikurangi 3. Oke, jadi untuk grafik ini fungsinya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X plus 3. Oke, ini pokok bahasan kita. Yang utama pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Oke, pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika. Kalimat terbuka matematika berarti nanti akan ada pernyataan yang bisa bernilai salah atau benar, namun tidak bisa keduanya. Terus kemudian dia memiliki dua variabel, jadi hanya terdapat dua variabel saja. Kemudian berderajat 1 dan tandanya ketaksamaan. Ketaksamaan itu bisa seperti ini, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke, kemudian penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Kita akan menemukan cara menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel termasuk mencari daerah penyelesaiannya. Melalui kegiatan ini kita lakukan bersama-sama. Oke, gambarlah grafik fungsi pertidaksamaan linier dua variabel 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 untuk mencari daerah penyelesaiannya. Langkah pertama, ubahlah pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 menjadi bentuk persamaan. Caranya gimana? Cukup mengubah tanda ketaksamaan ini menjadi sama dengan. Oke, jadi kita peroleh 2x plus 3y sama dengan 6. Misalkan, kan ini di sini ada dua daerah yaitu di atas dan juga di bawah garis. Nah, misalkan aku ambil titik yang di sini negatif 1, negatif 1 atau di bawah garisnya ya. Oke, aku ambil negatif 1, negatif 1. Kemudian kita langkah keempat, substitusikan titik yang diambil pada pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Kita substitusikan ke sini sehingga kita peroleh hasil yaitu ini. Nah, langkah 5, lingkarilah pernyataan yang menyatakan hasil benar atau salah. Oke, hasil tadi yang kita peroleh adalah ini. Kemudian, pernyataannya adalah negatif 5 kurang dari sama dengan 6. Benar atau salah? Ya, benar. Oke, kita lingkari di sini benar. Kita lanjutkan. Langkah ke-6 adalah apabila hasil menyatakan benar, maka arsirlah daerah yang memuat titik yang diambil tersebut. Namun apabila salah, arsirlah daerah yang tidak memuat titik yang diambil tersebut. Jadi, tadi kan kita mengambil titik yang di sini. Nah, ternyata pernyataannya tadi menyatakan bahwa negatif 5 kurang dari sama dengan 6 dan itu benar. Maka yang di sini yang kita arsir. Nah, oleh sebab itu, daerah yang dibatasi oleh garis ini, yang kita arsir di bawahnya ini merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, kesimpulan. Kesimpulan yang di sini adalah kesimpulan dari kegiatan 1 yang kita lakukan tadi. Kesimpulannya adalah langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, misalkan bentuk umumnya adalah ax plus by lebih dari sama dengan c, yaitu yang pertama menggambar garis ax plus by sama dengan c atau merubah fungsi ketaksamaan menjadi fungsi persamaan. Kemudian yang kedua adalah uji titik.
Yang ketiga adalah ambil sembarang titik di luar garis, misalnya M, N. Jika AX plus BY lebih dari C lebih dari sama dengan C bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik M, N itu, dan itu diarsir. Namun jika AX plus BY lebih dari sama dengan C bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik M, N. Kita gambarlah daerah penyelesaian ketidaksamaan berikut. Oke, ini seperti yang tadi kegiatan 1 yang sudah kita lakukan. Langkah pertama yaitu kita ubah dulu fungsi ini menjadi persamaan. Jadi kita peroleh ini ya. Oke, kemudian kita ambil titik X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Y-nya negatif 3. Kita ambil Y-nya 0, kita peroleh X-nya negatif 3. Sehingga kita peroleh titiknya itu negatif 3,0 dan juga 0, negatif 3. Kemudian kita hubungkan garis titik-titik ini menjadi sebuah garis ini. Kemudian kita uji titik, ambil sembarang titik X, Y. Misalkan aku ambil titik yang di sini 0,0. Kemudian kita substitusikan sehingga kita peroleh pernyataan ini 0 kurang dari sama dengan negatif 3. Yang berarti pernyataannya adalah salah ya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang di sini. Oke, gambar seperti ini. Nomor 2. Tentukan apakah titik-titik berikut merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. 3 dikurangi 2x dikurangi y kurang dari 0 atau bukan. Sertakan alasanmu. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita cukup mensubstitusikan titik-titik ini ke dalam pertidaksamaan ini. Kalau nanti pernyataannya benar, maka dia termasuk ke dalam penyelesaian pertidaksamaan ini. Namun jika pernyataannya salah, maka tidak termasuk atau bukan termasuk penyelesaian dari pertidaksamaan. A. 0,0 bukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 dikurangi 2x dikurangi y kurang dari 0. Karena apabila disubstitusikan akan menghasilkan pernyataan yang salah. Oke, kita substitusikan. Hasilnya adalah 3 kurang dari 0, maka pernyataan ini salah. Sehingga titik 0,0 tidak termuat pada daerah penyelesaian 3 dikurangi 2x dikurangi y kurang dari 0. Artinya 0,0 bukan penyelesaian dari 3 dikurangi 2x dikurangi y kurang dari 0. Kemudian B, 1,3 penyelesaian dari persamaan 3 dikurangi 2x dikurangi y kurang dari 0. Karena apabila disubstitusikan akan menghasilkan pernyataan yang benar. Kita substitusikan, hasilnya adalah negatif 2 kurang dari 0. Pernyataan ini benar ya. Sehingga titik 1,3 termuat pada daerah penyelesaian. Artinya 1,3 merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 dikurangi 2x dikurangi y kurang dari 0. Soal ketiga, tentukan 3 titik yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan x ditambah 3y kurang dari sama dengan 9, sertakan alasanmu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gambar dulu grafiknya. Kemudian nanti kita temukan daerah penyelesaiannya. Nah, dari kita menemukan daerah penyelesaiannya, titik-titik yang di situ merupakan titik-titik penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke, kita gambar grafiknya. Dari ini kita rubah jadi persamaan dulu, dapatnya ini. Kemudian kita ambil x sama dengan 0, maka y sama dengan 3. Kita ambil y sama dengan 0, maka x sama dengan 9, sehingga kita peroleh titik 0,3 dan juga 9,0. Kita tarik garis di kedua titik tersebut, atau kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga dapat garis ini. Kita lakukan uji titik. Misalkan aku ambil titik 0,0 ini, kemudian kita substitusikan, hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 9, dan pernyataan ini benar ya, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini yang diarsir. Nah, titik-titik ini, semua ini adalah titik-titik penyelesaiannya, misalkan kayak 0,0, kemudian di sini nanti ada 1,1 atau 1,1, 2,1 dan yang lain-lain.
Kesimpulannya, maka titik-titik yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 9, yaitu titik-titik yang berada di bawah garis X plus 3Y sama dengan 9, misalnya titik 0,0, 1,2, dan juga negatif 2, negatif 3. Nomor 4. Carilah fungsi pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Jadi di sini ada grafik dengan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan juga. Di sini dari gambar diketahui bahwa garis melewati titik 0,2 dan juga negatif 2,0. Oke, kita pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 untuk menemukan persamaannya dulu. Oke, kita peroleh persamaannya adalah ini. Kemudian kita lakukan uji titik, ambil sembarang titik X, Y misalkan 0,0 yang di sini. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan. Oke, kenapa aku ambilnya di sini? Ini adalah sembarang ya. Kita akan melakukan percobaan. Nah, kemudian 0,0 ini kita substitusikan ke sini, ternyata hasilnya benar. Maka fungsi pertidaksamaan dari daerah penyelesaian poin A adalah 2X dikurangi 2Y lebih dari sama dengan negatif 4. Jadi ini sekali lagi ini adalah mengambil sembarang ya, sembarang dari ketidaksamaannya. Oke. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Kedua, pertidaksamaan linier dua variabel berbentuk garis lurus. Ketiga, himpunan penyelesaian pertidaksamaan berupa daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat kartesius. Dan yang keempat adalah langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, misalnya bentuknya AX plus BY lebih dari sama dengan C, yaitu gambar garis AX plus BY sama dengan C, kemudian kita lakukan uji titik, kemudian kita ambil titik sembarang di luar garis, misalnya M, N. Jika hasilnya AX plus BY lebih dari sama dengan C itu bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik M, N tersebut. Kemudian kita arsir. Namun jika AX plus BY lebih dari sama dengan C bernilai salah, ketika kita substitusikan M, N, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik M, N. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya silahkan pelajari mengenai materi selanjutnya yang akan saya share di grup WA. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.